Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyati, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 123011050 kelas 6B. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktik bisnis pendidikan yaitu Dr. Misdah yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan pembelajaran yang sangat bermanfaat sehingga kami dapat memahami bagaimana pentingnya kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang proses belajar mengajar, tetapi juga tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu berkembang, inovasi, dan tetap menjaga nilai-nilai idealisme pendidikan di tengah perkembangan zaman. Pada video ini saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama, dalil yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan dan strategi menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan idealisme pendidikan. Sebelum masuk pembahasan tersebut, kalau kita mendengar bisnis pendidikan, pasti sebagian orang akan berpikir negatif. Pendidikan kok dijadikan bisnis? Sekolah sekarang cuma cari uang. Tunggu dulu, tapi coba kita pikirkan sebentar. Kalau sebuah lembaga pendidikan tidak punya pengelolaan keuangan yang baik, guru tidak digaji dengan layak, fasilitas rusak, teknologi tertinggal, lalu bagaimana pendidikan bisa maju? Di zaman sekarang, pendidikan bukan hanya soal mengajar di kelas. Pendidikan juga harus mampu bertahan di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Dulu belajar cukup dengan papan tulis dan buku. Sekarang semuanya serba digital. Sekolah dan kampus harus bersaing meningkatkan kualitas, membuat inovasi, bahkan membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, lembaga pendidikan tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Harus ada kreativitas, inovasi, dan kemampuan pengelolaan lembaga dengan baik. Disinilah muncul pentingnya kewirausahaan dalam pendidikan. Jadi, masalahnya sebenarnya bukan pendidikan dijadikan bisnis atau tidak. Masalahnya yang sebenarnya adalah apakah bisnis itu masih punya hati tujuan pendidikan dan hanya mengejar keuntungan semata. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu dalil yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Dalam Islam, bekerja dan berusaha bukan hanya urusan mencari uang, tetapi juga bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah ibadah, manusia diperintahkan untuk aktif, produktif, dan berkarya. Artinya, Islam tidak hanya mengajarkan umat pasif, tetapi kalau dikaitkan dengan pendidikan, maka lembaga pendidikan juga harus punya semangat berkembang, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Karena kalau pendidikan hanya bergantung tanpa usaha, lama-lama akan tertinggal juga. Kemudian,
Dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, Allah juga berfirman, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menurut saya sangat relevan untuk dunia pendidikan yang sekarang, karena tantangan pendidikan hari ini bukan cuma soal mengajar, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang kuat, kreatif, dan mampu bertahan di era modern seperti sekarang ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Artinya, Islam menghargai jiwa entrepreneur. Maka menurut saya, kewirausahaan dalam pendidikan itu penting, bukan supaya sekolah jadi tempat jualan, tapi supaya pendidikan bisa terus hidup, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Karena realitanya, lembaga pendidikan yang kuat secara ekonomi biasanya lebih mampu meningkatkan kualitas fasilitas, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan menciptakan inovasi pembelajaran. Namun, tetap harus diingat, pendidikan bukan perusahaan biasa, karena yang dibangun bukan hanya keuntungan, tetapi masa depan manusia. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Lalu, apa yang menentukan berhasil atau tidaknya bisnis pendidikan? Menurut saya, faktor terbesar bukan gedung mewah. Banyak sekolah bangunannya yang biasa saja tapi dipercaya masyarakat. Sebaliknya, ada sekolah mahal tapi kehilangan nilai pendidikan. Jadi, faktor pertama adalah kepercayaan masyarakat. Karena dalam pendidikan yang dijual sebenarnya bukan gedung, tapi kepercayaan. Orang tua menitipkan masa depan anaknya. Kalau lembaga pendidikan tidak amanah, maka perlahan akan ditinggalkan. Betul? Betul. Faktor kedua adalah sumber kualitas daya manusia atau SDM. Guru bukan sekadar pekerja, tapi menjadi wajah utama pendidikan. Kalau gurunya tidak berkembang, maka muridnya juga sulit berkembang. Karena itu, lembaga pendidikan harus terus meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki akhlak dan kemampuan membimbing peserta didik. Kemudian, faktor berikutnya adalah inovasi. Sekarang zamannya berubah sangat cepat. Kalau pendidikan masih memiliki dan memakai cara lama tanpa kreativitas, peserta didik pasti akan kehilangan minat dalam belajar. Maka pendidikan harus adaptif. Dalam hal apa? Dalam menggunakan teknologi, membuat pembelajaran menarik, dan memahami kebutuhan generasi yang sekarang. Contohnya saja, sekarang banyak lembaga kursus online bermunculan. Betul? Ada yang sukses karena benar-benar fokus membantu peserta didik, tetapi juga ada yang hanya fokus promosi besar-besaran tanpa memperhatikan kualitas pembelajaran. Yang artinya, keberhasilan bisnis pendidikan tidak hanya ditentukan oleh marketing, tetapi juga kualitas dan kepercayaan. Selain itu, manajemen juga sangat penting. Kadang ada lembaga yang mempunyai visi bagus, tapi pengelolaannya berantakan. Akhirnya apa? Akhirnya konflik internal muncul, program tidak jalan, dan kualitas menurun. Karena itu, pendidikan juga membutuhkan kemampuan manajemen yang profesional. Dan faktor lain yang tidak kalah penting adalah fasilitas dan layanan. Lingkungan belajar yang nyaman membuat peserta didik lebih semangat. Namun, fasilitas saja tidak cukup kalau pelayanan terhadap siswa dan orang tua buruk. Karena pada akhirnya masyarakat akan menilai kualitas lembaga dari pengalaman yang nyata yang mereka rasakan. Sekarang kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu strategi menjaga keseimbangan peluang bisnis pendidikan antara keuntungan dan idealisme pendidikan.
Nah, ini bagian paling menarik sih menurut saya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Karena jujur saja, kalau terlalu idealis tanpa memikirkan keuangan, lembaga bisa bangkrut. Tapi kalau terlalu fokus mencari keuntungan, pendidikan kehilangan ruhnya. Jadi, harus ada keseimbangan antara keduanya. Menurut saya, strategi pertama adalah uang harus menjadi alat, bukan tujuan utama. Artinya, keuntungan memang penting, tetapi tujuan akhirnya tetap mencerdaskan manusia. Sekolah jangan sampai melihat muridnya hanya sebagai pelanggan, karena murid adalah amanah. Strategi yang kedua adalah menjaga akses pendidikan. Jangan sampai pendidikan berkualitas hanya bisa dinikmati hanya orang kaya. Karena itu, lembaga pendidikan perlu memberikan beasiswa, bantuan pendidikan, atau sistem pembayaran yang manusiawi. Dengan begitu, pendidikan tetap memiliki nilai keadilan sosial. Strategi yang ketiga adalah menjaga kualitas pembelajaran. Kadang ada nih lembaga yang terlalu fokus membangun citra, tapi kualitas pendidikannya hanya biasa saja. Menurut saya, pendidikan yang baik harus lebih fokus pada isi daripada sekedar pencitraan. Karena tentu saja tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu dan berkarakter kan. Strategi berikutnya adalah menjaga nilai moral dan keislaman. Karena sehebat apapun bisnis pendidikan, kalau kehilangan kejujuran dan akhlak, maka pendidikan hanya akan menghasilkan orang pintar tanpa karakter, dan itu berbahaya. Selain itu, lembaga pendidikan juga bisa mengembangkan usaha pendukung seperti koperasi, pelatihan kursus, atau usaha kreatif lainnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar pemasukan lembaga bertambah tanpa harus membebani peserta didik secara berlebihan. Dan yang paling penting menurut saya adalah pendidikan harus tetap punya empati sosial. Karena hakikat pendidikan bukan sekedar mencetak orang sukses, tapi juga membentuk manusia yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah bisnis pendidikan bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah ketika pendidikan kehilangan nilai kemanusiaannya. Kewirausahaan dibutuhkan agar pendidikan mampu berkembang mandiri dan bertahan menghadapi perubahan zaman. Tetapi idealisme pendidikan harus tetap dijaga agar ilmu tidak berubah menjadi sekedar komoditas. Menurut saya pribadi, pendidikan dan bisnis sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Kalau dikelola dengan niat baik, justru bisa membantu pendidikan menjadi lebih maju dan mandiri. Tetapi, pendidikan harus tetap memiliki hati, nilai, dan tujuan moral karena ilmu bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk membentuk peradaban. Karena pada akhirnya, pendidikan terbaik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling mampu memanusiakan manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.